Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema perhatikan cara mantan memanggilmu. Akan terlihat tanda apakah dia masih mencintaimu atau benar-benar ingin melupakan. Ya. Jadi sebenarnya dari cara mantan memanggil kita saat perpisahan itu terjadi itu bisa terlihat seberapa besar kemarahannya dan apakah dia masih cinta dan apakah dia masih ingin kembali dan seterusnya. Itu akan terlihat semua ya dari cara mantan memanggil kita. Kan biarpun berpisah kan masih ada saja ketemunya ya. Misal berpisah tetapi tempat kerjanya masih sama ya, kan bisa saja tuh. Sehingga ya mau tidak mau lah tetap harus bicara, harus berkomunikasi dan seterusnya. Nah, itu dari cara dia memanggil itu akan kelihatan masih cinta atau tidak, marahnya seberapa besarnya, dan apakah dia masih mau kembali atau tidak ya. Nah, jadi ya misal contoh nih ya, satu tempat kerja nih, kemudian berpisah, sehingga kan masih ketemu terus. Ketika bersama, manggilnya AA, yang laki-laki memanggil adek ya. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, misal manggilnya Iip, misal begitu. Nah, ya jadi sudah tidak panggil AA lagi, tidak pakai mas atau apa, langsung manggil nama. Iip gitu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kemarahan di hatinya sangat besar ya, dan keinginannya untuk melupakan juga sangat besar. Sehingga yang dia lakukan pertama kali adalah mengganti panggilan sayang tadi dengan langsung menyebut nama. Itu ya. Nah, misal kalau keluarga tuh, saat masih bersama, itu memanggilnya ayah. Ya, ayah, ibu. Nah, sekarang bahkan di depan anak-anak pun sudah tidak memanggil ayah lagi. Paling bagus dia manggil misal Mas Iip, misal begitu. Ya. Kalau dulu manggilnya ayah, seharusnya kan yang berubah ini kan suami istrinya, tetapi sebagai orang tuanya kan tidak berubah ya. Seharusnya kan di depan anak itu orang tetap memanggil misal dengan panggilan ayah atau ibu, umi atau abi ketika di depan anak untuk memuliakan hati anak-anak tadi. Ya. Nah, tetapi ini tidak nih, di depan anak-anaknya sudah manggilnya hei Iip. Wah, itu ya. Dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa si wanita ini memang atau si mantan istrinya ini kemarahannya besar, kekecewaannya besar, keinginannya untuk melupakan sangat besar. Maka yang dia lakukan adalah melupakan semuanya, termasuk panggilan-panggilan sayang itu tadi, untuk beradaptasi ya dengan keadaan yang baru. Karena ketika masih pakai panggilan sayang, ayah dan seterusnya, hatinya masih bergetar tuh. Maka dia langsung panggil nama. Hei Iip, hei Bambang, ya, hei Udin, atau siapa lagi namanya, hei apa Agus dan seterusnya. Nah, itu langsung ke panggilan-panggilan nama. Begitu. Nah, jadi
dari panggilan mantan kepada kita. Kalau mantan tidak merubah panggilan ya pada kita, artinya kalau yang berpisah ini, yang bercerai ini suami istri, ya, masih tetap mantan istrinya ini memanggil dengan panggilan ayah, itu menunjukkan bahwa dia masih mencintai, masih berharap untuk bisa kembali, masih menghargai, masih menyayangi. Bahkan ketika berkomunikasi tidak di depan anak-anak. Ya, tidak di depan anak-anak. Misal chatting, dia masih memanggil dengan panggilan ayah, masih memanggil dengan panggilan abi. Nah, itu menunjukkan bahwa cintanya masih sangat besar. Harapannya untuk bisa kembali bersama lagi masih sangat besar. Nah, kira-kira mantan ini yang mana? Apakah dia merubah panggilan sayang kepada kita, atau dia masih memanggil dengan panggilan sayang yang biasa dia ucapkan ketika masih bersama? Nah, kalau mantan masih memanggil kita dengan panggilan yang biasa dia ucapkan, maka harapan dia untuk kembali kepada kita masih sangat besar. Karena apa? Karena dia belum berubah. Ya, kalau dia belum berubah, artinya cinta di dalam hatinya kepada kita juga masih belum berubah. Dia masih seperti mantan yang kita kenal dulu. Karena itu, kalau kita masih menginginkan dia kembali kepada kita, ya, nah maka berusaha yang terbaik untuk menambah keyakinannya agar dia mau kembali bersama kita lagi. Berusaha yang terbaik. Apa yang menjadi penyebab perpisahan itu? Misal karena keuangan, karena perekonomian, karena menganggur, dan seterusnya. Maka kita berusaha yang terbaik agar kita bisa segera bekerja lagi, produktif lagi, punya gaji lagi, bisa menafkahi keluarga. Dan insya Allah yakin bisa, asal manusia mau berusaha, maka dia bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau manusia mau berusaha, maka dia akan mendapatkan yang terbaik dari usahanya. Semakin manusia mau bekerja keras, semakin banyak pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.